الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج طلب العلم في بيته حتى يرجع فهو في سبيل الله صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan bulan ini, pada kesempatan detik ini, kita masih diberikan nikmat yang begitu besar dan begitu agung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat. Karena dengan sehat itu kita bisa beraktivitas. Dengan iman dan Islam itu kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang diperbolehkan oleh agama dan negara dan mana yang tidak. Dengan nikmat Islam itu kita bisa diantarkan dari rumah ke tempat yang mulia ini, ke sekolah ini, di dalam rangka yaitu menuntut ilmu dengan tujuan menghilangkan sebuah kebodohan. Tentunya karena kita dihantarkan oleh orang tua-tua kita, mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan, pergi ke sekolah bukan cuma hanya saja karena menuntaskan kemiskinan, menuntaskan kebodohan, tapi lebih daripada itu kita adalah diwajibkan untuk menuntut ilmu mulai dari kita lahir sampai kita wafat, mulai dari kita buaya ibu sampai kita ke liang kubur. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya nanti yaumil kiamah, semoga kita semuanya nanti di padang mahsyar, semoga kita semuanya nanti di hari kiamat kelak manusia dikumpulkan dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermiliar-miliar manusia dikumpulkan akan dihisab, yang mana di sana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yang mana di sana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, yang mana di sana tidak ada syafaat kecuali syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai generasi di masa yang akan datang, generasi zaman Z ini, senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah dan petunjuk, dan kelak di kemudian hari kita bisa memimpin bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, menjadi kewajiban bagi seorang khatib untuk senantiasa wasiat takwa, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah dimanapun kita berada. Bertakwalah kita apapun posisi kita, sebagai murid, sebagai santri, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai kepala pendidikan, apapun posisi kita, sebagai kiai dan ustaz sekalipun, kita diwajibkan oleh Allah senantiasa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan meninggalkan semua larangannya.
Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, termasuk siswa yang memang diberi Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana kita ketahui saat ini kita masuk kepada era sebuah perubahan, di mana semua saat ini masuk kepada era digitalisasi. Semuanya dunia terasa di tangan kita melalui fasilitas handphone, medsos yang ada di tangan kita, sehingga kita bisa memilah dan memilih, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kita lah handphone bisa memfasilitasi kita untuk tahu yang tidak kita ketahui, untuk bisa mengakses segala informasi baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Bahkan di tangan handphone pula lah kita ini bisa nanti mengakses segala sesuatunya, apakah itu sebuah kebaikan maupun keburukan. Karena di dalam handphone itu sendiri fasilitas yang diberikan oleh orang-orang kafir kepada kita manfaatkan sebaik-baiknya. Memang pencipta handphone bukan orang Islam saat abad ini, tapi kita bisa memanfaatkan media sosial itu untuk kepentingan dan kemajuan generasi bangsa di masa yang akan datang. Pertanyaannya, di momen 17, di momen Agustus ini ada peristiwa yang begitu besar dan bersejarah untuk bangsa ini. Kita dimerdekakan bukan karena itu kita tidak berjuang, tidak. Kita dimerdekakan oleh Allah, dibantu oleh Allah karena generasinya pada saat itu anak-anak mudanya pengen merdeka. Bagaimana pemuda-pemuda yang ada di Jakarta, pemuda-pemuda yang ada di Surabaya, pemuda yang ada di Jawa Barat, semuanya rame-rame meneriakkan kita pengen merdeka. Dan hari ini kita bisa rasakan kita tidak dijajah lagi secara fisik. Nah, oleh karenanya bagaimana kebebasan ini dipertahankan dan kemerdekaan ini dipertahankan? Jawabannya ada pada diri kalian semua. Hari ini kalian santri, hari ini kita semua ini mungkin siswa, tapi besok sebentar lagi kita akan menjadi mahasiswa. Setelah kita menjadi mahasiswa, kita akan menjadi orang tua. Setelah kita menjadi orang tua, kita nanti akan menjadi orang-orang yang sangat dewasa. Dan pada hakikatnya kitalah nanti yang mengatur bangsa ini. Nah, hari ini yang terjadi pada bangsa ini adalah mereka orang-orang yang duduk di parlemen, yang duduk anggota dewan, dulunya 20 tahun yang lalu mereka sama seperti kayak kita, sama seperti kayak adik-adik ini. Mereka dulu adalah siswa, tapi hari ini mereka duduk di parlemen dengan pakaian yang begitu rapi, dengan jas yang begitu mempesona, kemana-mana dikawal, dengan gaji yang tidak kurang dari 3 juta satu hari. Berarti penghasilan mereka 100 juta. Sementara rakyat Subang UMR-nya hanya 3 juta. Luar biasa perbedaannya. Makanya kalau yang kita pilih orang-orang yang tidak amanah, maka bangsa rusaklah Indonesia ini. Nah, di tangan kalian, orang yang masuk mau ibadah sholat Jumat, orang yang mau masih ibadah, masih mau memperbaiki diri sendiri, maka kemerdekaan dan bangsa ini ada pada diri kalian semuanya. Nah, oleh karenanya insya Allah siswa-siswa Yadika yang ada di sini, insya Allah nanti guru-gurunya siap mengantarkan kalian sukses dunia dan sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada satu hal yang perlu kalian ingat, bahwasanya kita datang ke sekolah ini bukan cuma mencari kerja. Ingat, pekerjaan tidak akan mengantarkan kalian sukses, tidak. Kalau kalian mau jadi orang kaya, harus kalian menjadi seorang pengusaha dan seorang penguasa. 2 pintu itulah kekayaan kalian. Kalau kita kerja di pabrik, jangan kita bangga sampai tua kita akan menjadi kuli. Tapi kalau kita jadi guru, kita tidak akan pernah kaya, tapi kita hidupnya berkah. Mana ada guru sengsara? Enggak. Guru memang tidak kaya, tapi ketulusan hatinya. Tapi hari ini guru begitu diremehkan oleh menteri kita. Bagaimana mereka mengatakan guru adalah beban negara. Na'udzubillah subhanallah. Kenapa mereka bisa berkata demikian? Karena di dalam hatinya mereka yang dipikirkan bukan generasi emas yang sebagaimana digaung-gaungkan. Mereka pikirkan cuma jabatan dan kedudukan. Nah, oleh karenanya di tangan kalian masa bangsa ini di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karenanya segenap para siswa dan siswi dan juga para guru yang ada di
tempat sekolah Yadika ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kecerdasan kepada kita, memberikan peluang yang sama kepada kita, memberikan rezeki dan kemudahan kepada kita semuanya. Karena pada hakikatnya adalah Allah yang akan bimbing kita semuanya. Jangan pernah kita mengandalkan IQ kita. Berapa banyak saudara-saudara kita yang di sekolahnya kualat kepada guru karena dia merasa pintar. Di sekolah mereka bangga karena merasa jadi orang kaya. Keluar dari sekolah mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apa dasarnya? Karena mereka sombong dengan pemikirannya, bangga dengan harta orang tuanya. Tapi berapa banyak anak-anak kita yang tidak mampu di sekolahnya. Mereka bersungguh-sungguh masih jadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, oleh karenanya jangan pernah kita sebagai remaja bangga dengan orang tua. Jangan. Kita harus bangga dengan diri kita sendiri. Karena kita ini pemimpin di masa yang akan datang. Hadirin jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita sebagai remaja, sebagai pemangku kekuasaan di masa yang akan datang, sebagai pengatur bangsa di masa yang akan datang, Allah senantiasa berikan kepada kita kemudahan, ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.